Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di M2 Matematika. Bersama saya Elsa. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang trigonometri, khususnya mengenai materi ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Sebelumnya kita kenali dulu apa sih sebenarnya pengertian dari trigonometri ini. Jadi trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang berarti tiga sudut dan metron yang berarti mengukur. Sehingga trigonometri merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari hubungan antara besar sudut dan panjang sisi pada suatu segitiga. Trigonometri ini erat kaitannya dengan sudut. Adapun sudut adalah hasil perputaran atau rotasi sinar garis terhadap titik pusat putaran. Nilai sudut ditentukan oleh arah perputarannya. Jika suatu sudut itu berputar berlawanan arah dengan jarum jam, maka bernilai positif. Sedangkan kebalikannya, jika suatu sudut itu berputar searah dengan jarum jam, maka nilai sudut tersebut menjadi negatif. Terdapat dua satuan yang biasa digunakan dalam pengukuran sudut, yaitu satuan derajat dan satuan radian. Untuk satuan derajat, satu putaran lingkaran sama dengan nilainya 360 derajat. Sedangkan pada satuan radian kita memakai nilai pi, di mana 1 pi ini nilainya sama dengan 180 derajat. Kemudian antara satuan derajat dan radian ini saling berhubungan. Kita ambil contoh, misal satu putaran lingkaran tadi sama dengan 360 derajat, berarti satu putaran lingkaran itu nilainya sama dengan 2 pi radian. Lanjut, besar suatu sudut menentukan posisinya dalam kuadran. Ada 4 kuadran dalam sumbu koordinat. Yang pertama, kuadran 1. Ini besar sudutnya berkisar antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian untuk kuadran 2, besar sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dilanjutkan dengan kuadran 3, besar sudutnya antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dan yang terakhir yaitu kuadran keempat, yaitu besar sudutnya antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita masuk ke pembahasan mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang termasuk dalam perbandingan trigonometri yang akan kita bahas pada materi ini ada 3, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Misal diberikan suatu segitiga siku-siku seperti pada gambar ini, maka kita bisa menentukan nilai-nilai trigonometrinya dengan menggunakan perbandingan. Yang pertama, nilai sinus alfa. Alfa ini maksudnya besar sudutnya. Ini bisa kita dapatkan dengan melihat perbandingan antara sisi di depan sudut per sisi miring dari segitiga. Untuk memudahkan mengingat rumusnya ini bisa kita singkat dengan GMI. Kemudian yang kedua yaitu nilai kosinus alfa. Kosinus alfa ini bisa kita dapatkan dengan perbandingan antara sisi samping sudut dengan sisi miring segitiga. Kita singkat rumusnya dengan SAMI. Dan yang ketiga yaitu nilai tangen. Nilai tangen ini kita dapatkan dari perbandingan antara sisi di depan sudut per sisi di samping sudut. Jadi kita bisa singkat dengan desa. Selain itu, nilai tangen ini juga bisa kita dapatkan dengan memakai perbandingan sinus alfa per kosinus alfa. Jadi bisa diingat ya, untuk sinus alfa itu kita pakai rumusnya depan per miring demi. Untuk kosinus alfa, SAMI samping per miring, dan tangen desa depan per samping. Sekarang perhatikan gambar segitiga berikut ini. Kita akan mencari nilai trigonometri sudut alfa, di mana sudut alfa terletak pada titik A. Untuk sinus alfa, kita ingat tadi pakai rumus demi depan per miring. Berarti sisi di depan sudut alfa BC per sisi miring segitiga AC. Jadi BC per AC. Kemudian kosinus alfa, SAMI samping per miring. Berarti sisi di samping sudut alfa yaitu AB per sisi miring AC sehingga AB per AC. Dan tangen alfa, desa, depan per samping berarti sisi di depan sudut alfa BC per sisi sampingnya yaitu AB. Maka didapat BC per AB. Selanjutnya ini adalah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa.
mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sampai 90 derajat. Untuk bisa menguasai materi trigonometri, maka nilai sudut-sudut istimewa ini harus dihafalkan, baik nilai sinus, kosinus, maupun tangannya. Tapi kabar baiknya, kita cuma perlu menghafalkan satu baris saja untuk mengingat baris yang lain. Perhatikan baris pertama, nilai sinus alfa. Ini nilainya berkisar dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, sampai 1. Kemudian untuk baris kedua, nilai kosinus alfa. Sebenarnya ini kebalikan dari nilai sinus. Bisa dilihat nilainya dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Jadi kalau sudah hafal baris sinus, untuk baris kosinus tinggal dibalik saja. Selanjutnya untuk tangen alfa, tadi sudah kita bahas bahwa nilai tangen alfa ini sama dengan sinus alfa per kosinus alfa. Sehingga tinggal kita bagi saja setiap nilai sinus dan kosinusnya untuk mendapatkan nilai tangen, yaitu 0, 1/3 akar 3, 1, akar 3, dan nilai tak hingga untuk sudut 90 derajat. Baik, untuk lebih memahami, sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan segitiga BC di samping, tentukan nilai 2 sin A tan C. Untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dulu kita perhatikan segitiganya. Panjang sisi yang belum diketahui yaitu AC. Maka kita cari dulu panjang AC dengan teorema Pythagoras. Masih ingatkan dengan teorema Pythagoras? Ini sudah dipelajari di tingkat SMP atau MTS. Jadi sisi AC yang akan kita cari ini adalah sisi miring, di mana sisi miring segitiga panjangnya sama dengan akar dari penjumlahan kuadrat kedua sisi lainnya. Maka panjang AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB sama dengan 8 dikuadratkan ditambah dengan BC 6 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah 6 kuadrat sama dengan 36. 64 tambah 36 sama dengan 100. 100 ini diakarkan sehingga kita mendapatkan nilai AC sama dengan 10 cm. Langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai sin A. Letak sudut pada titik A di sebelah sini. Ingat rumus sin yaitu demi depan per miring, berarti sisi di depan sudut A yaitu BC dibagi sisi miring yaitu AC. BC sama dengan 6, AC sudah kita dapat tadi, kita nilainya sama dengan 10, sehingga nilai sin A sama dengan 6/10. Kemudian nilai tan C, sudut pada titik C letaknya di sebelah sini. Kita ingat lagi rumus tan yaitu desa depan per samping, maka sisi di depan sudut C yaitu AB dibagi sisi di samping sudut yaitu BC. AB sama dengan 8, BC sama dengan 6, berarti nilai tan C sama dengan 8/6. Setelah dapat nilai sin A dan tan C, selanjutnya tinggal kita kalikan sesuai soal, yaitu 2 sin A tan C. Maka 2 kali 6/10 dikali 8/6. 6 bisa disederhanakan, sehingga kita dapat 2 kali 8/10, hasilnya 16/10 dan bisa disederhanakan lagi. Maka nilai dari 2 sin A tan C sama dengan 8/5. Demikian pembahasan pada video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.